Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu diberi kelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, sebelum kita memasuki video kali ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Baik, pada video kali ini kita akan membahas pengertian usul fikih, baik itu pengertian yang mulai dari etimologi, terminologi, atau mungkin pengertian usul fikih menurut para ahli. Kemudian kita juga akan membahas tentang objek kajian usul fikih dan tujuan mempelajari usul fikih. Video ini disusun oleh saya sendiri, Mufaratun Nisa, dengan NIM 21411040308. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Nugroho. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke materi pembahasan. Ya, baik, yang pertama itu ada materi pengertian usul fikih. Perlu teman-teman ketahui ya teman. Usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul yang berarti pokok, dasar, pondasi. Sedangkan kata fikih secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu, yang kemudian mendapat tambahan ya nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Adapun pengertian fikih secara terminologis atau menurut pemahaman tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amaliyah manusia yang diambil dari dalil-dalil syara yang terperinci. Ya, kemudian yang kedua ada pengertian usul fikih menurut para ahli. Sebenarnya banyak ya teman-teman para ahli yang berpendapat tentang pengertian usul fikih, tetapi di video kali ini saya cuma menyantumkan 3 pendapat para ahli. Yang pertama itu ada menurut Abdul Wahab Kholaf. Menurut beliau, usul fikih adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syara suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Abu Syahrah yang mengatakan bahwa ilmu usul fikih merupakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, yang ketiga itu seorang ulama usul fikih besar yaitu Al-Amidi mendefinisikan kalau usul fikih adalah dalil-dalil fikih dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syara serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara spesifik ataupun tafsili. Baik, perlu teman-teman ketahui kalau secara etimologi kata usul fikih berarti dalil-dalil fikih, sedangkan secara terminologi berarti ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum syara dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan kalau usul fikih itu merupakan kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam atau fuqaha tentang cara menetapkan, mengeluarkan, atau mengambil hukum dari dalil-dalil syara, yakni Al-Quran dan hadis Nabi atau dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Ya, kemudian pembahasan yang kedua ada objek kajian usul fikih. Yang pertama itu ada sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Kemudian yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga ada metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Kemudian yang keempat ada syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Ya, baik teman-teman, untuk materi yang terakhir kita akan mempelajari tujuan kita mempelajari
usul fikih. Tujuannya itu yang pertama, mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu mengkaji hukum syara secara tepat. Kemudian tujuan yang kedua ada sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Kemudian tujuan yang ketiga, memelihara agama dari penyimpangan, penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Kemudian tujuan yang keempat, mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid yang dapat dilihat dari dalil yang mereka gunakan. Kemudian tujuan yang terakhir ada untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad sehingga para pemerhati hukum Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya. Setelah memahami pengertian, objek kajian usul fikih dan tujuan mempelajari usul fikih, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya usul fikih itu merupakan suatu kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam atau fuqaha tentang cara menetapkan, mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil syara, yakni Al-Quran dan hadis Nabi atau dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Ya, baik teman-teman, karena materinya sudah habis, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi saya sendiri dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, sekian video ini saya buat. Sampai jumpa di video yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.